Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Regina, salah satu dosen di Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen SMART 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, yang mana mata kuliah ini berisi teori, konsep, dan masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Mata kuliah ini membahas mengenai kebijakan dan strategi ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kondisi fiskal, kemudian ekonomi, dan juga sosial di negara-negara berkembang. Adapun indikator penilaian atau capaian pembelajaran mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai terminologi pembangunan, kemudian yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan, kemudian selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pembangunan dan pertumbuhan, dan juga poin selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan terhadap pembangunan. Adapun referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Todara dan Smith dengan judul Economic Development dan juga buku Jian dengan judul Ekonomi dan Pembangunan dan Perencanaan, serta buku dari Perkins dengan judul Economic Development. Kemudian ada juga referensi pendukung yaitu artikel-artikel terkait mengenai mata kuliah ini. Assalamualaikum. Dilaksanakan perkuliahan blended ya, yaitu offline dan online. Offline itu kita akan kuliah di hari ini ya, dimulai dari hari ini, hari Rabu di jam 1 siang ya. Nanti karena ini adalah mata kuliah dengan 3 SKS dan juga mata kuliah wajib, saya harap kalian bisa memperhatikan tugas, kehadiran, dan juga keaktifan kalian di kelas ini ya. Jadi nanti selama 1 semester ini bukan cuma saya sendiri yang mengajar, akan ada nanti 3 dosen termasuk saya, dan saya nanti akan mengajar di sesi pertama, yaitu nanti mungkin dari sesi pertemuan pertama ini sampai dengan 5 atau 6 pertemuan ke depan. Jadi nanti kalian akan saya kasih ada tugas, jadi mungkin UTS bukan di saya ya, jadi nanti akan saya kasih tugas karena kita ini membahas mengenai ekonomi pembangunan, jadi nanti tugas-tugas itu akan terkait dengan studi kasus mengenai masalah-masalah sosial ekonomi negara kita ini ya. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan RPS, adapun kontrak perkuliahannya ya, saya harap kalian yang pertama bisa hadir tepat waktu, karena kehadiran itu juga ada persentasenya, yaitu sebanyak 20% dari total akumulasi penilaian semester ya. Kemudian ada juga yang namanya keaktifan dalam kalian berpartisipasi dalam diskusi, baik itu diskusi di kelas maupun diskusi di Zoom meeting. Oke, kemudian ada juga nanti penugasan, tugas 1, 2, dan juga UTS dan UAS ya. Karena saya masuk di sesi pertama, berarti nanti akan ada yang namanya tugas. Nah, tugas itu bobotnya adalah sebesar 15% ya. Ada juga nanti di pertemuan ke depan itu akan saya kasih kalian kuis untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari ya. Untuk UAS dan juga UTS itu nanti akan dikasih beban sebesar
masing-masing 30%. Oke, jadi saya rasa sudah clear ya bahwa penilaian ini bukan cuma kalian hadir dan juga hadir tepat waktu, tapi juga tugas-tugas saya harap kalian bisa perhatikan dan juga selesaikan dengan cukup. Yang mana capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah kita yang ekonomi tahun ini, kami harap kalian mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian kami harap kalian juga mampu menerapkan pemikiran logis maupun kritis terhadap konteks pengembangan dan juga implementasi dari mata kuliah ekonomi pembangunan ini, serta kalian mampu menganalisis masalah-masalah sosial ekonomi terkait dengan konsep-konsep yang menjadi konsep dasar mata kuliah ekonomi pembangunan ya. Jadi di sini kalian diharapkan mampu untuk menganalisis masalah-masalah sosial ekonomi yang sedang terjadi di sekitar kalian. Oke, jadi di dalam ekonomi pembangunan itu kalian nanti akan belajar mengenai masalah yang terjadi itu seperti pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan juga nanti ada yang disebut dengan negara-negara berkembang dan juga negara maju. Ya, jadi nanti ruang lingkupnya seperti itu yang akan kalian pelajari di semester ini. Baik, ini adalah mata kuliah di semester 4. Saya rasa mata kuliah syaratnya itu pengantar ekonomi kalian sudah ambil ya, pasti ya. Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 4 yang wajib, yang mana syaratnya kalian sudah mengambil mata kuliah pengantar ekonomi makro dan mikro sebelumnya. Adapun referensi yang akan kita gunakan di semester ini di mata kuliah ekonomi pembangunan yaitu literatur dari Perkins yang judulnya itu Economics of Development ya, yang isi bahasa Inggrisnya yaitu sebagai literatur utama kita. Kemudian ada juga bukunya Todaro dan Smith, sudah sering dengar mungkin ya, ada yang pernah dengar bukunya Todaro dan Smith ya mengenai ekonomi pembangunan, dan juga bukunya Jingan ya, bukunya Jingan mengenai ekonomi pembangunan dan perencanaan yang edisi Indonesia. Jadi didukung juga dengan jurnal-jurnal terkait dan artikel pendukung lainnya. Materi pertama ya, ini merupakan materi pertama yaitu materi mengenai konsep dan contoh pembangunan ekonomi. Oke, dari cover yang saya ambil lagi di modul ini, kira-kira ini gambar apa ya? Infrastruktur. Oh, infrastruktur. Saya masuk ke oke. Infrastruktur ya. Kalau menurut kalian, apakah jembatan itu adalah salah satu contoh dari pembangunan ekonomi? Bismillah. Iya. Kira-kira kalau misalnya ada daerah ya, yang jembatannya rusak, tidak punya jembatan, daerahnya itu misalnya anggap aja 2 desa yang jembatannya itu rusak yang menghubungkan 2 desa tadi. Yang satu desanya itu ada punya gedung sekolah, yang satu desanya itu ada punya puskesmas. Ketika jembatannya itu rusak, kira-kira menurut kalian masyarakatnya itu bisa nggak mengakses infrastruktur, mengakses dari salah satu infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah tadi? Tidak ya. Kenapa ya? Karena jembatannya rusak tadi. Tidak ada akses untuk wilayah. Betul. Nah, menurut kalian adanya jembatan tersebut kira-kira apakah meningkatkan akses masyarakat terhadap pembangunan atau tidak? Iya, bisa. Meningkatkan ya? Iya. Dan itu merupakan mobilisasi masyarakat yang sangat penting ya, terutama masyarakat yang ada di daerah-daerah yang punya akses kesehatan yang terbatas. Ya, oke. Dari sini kalian sudah bisa ya sedikit memahami konsep dari pembangunan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk ke pembangunan ekonomi, saya mau jelaskan kepada kalian mengenai
modul ini dulu. Jadi di dalam setiap pertemuan akan saya sampaikan berdasarkan modul, ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari modul yang saya berikan per materi. Jadi nanti akan ada e-modul, yang ini namanya mikromodul, ya. Mikromodul ini berisi materi yang akan disampaikan oleh saya selama satu pertemuan ini. Jadi di hari ini kita menggunakan e-modul yang materi itu yaitu konsep dan contoh pembangunan ekonomi. Oke, saya harap nanti kalian bisa memahami dan menganalisis masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di sekitar kita, ya, mengenai kalian juga saya harap bisa membangun pola pikir kritis, ya. Jadi bisa melihat masalah ekonomi dan sosial itu berdasarkan kacamata ekonomi pembangunan. Jadi berdasarkan dari yang kita pahami dan juga konsep-konsepnya, kalian bisa menganalisis dan mengkritisi itu. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya? Itu nanti yang kami harapkan ketika kalian mempelajari mata kuliah ini. Oke. Jadi di sini nanti ada yang namanya petunjuk belajar, ada topik materi dan juga case study. Jadi nanti di semester ini kalian akan belajar mengenai konsep-konsep dalam ekonomi pembangunan dan juga contoh studi kasusnya. Jadi nanti kalian akan menganalisis masalah tersebut dan mengaitkannya dengan teori ekonomi pembangunan. Oke, jadi nanti setelah selesai materi ini, saya harap kalian bisa nanti menganalisis masalah itu di dalam studi kasus latihan yang akan saya berikan, ya. Oke, jadi saya harap nanti sambil kita belajar di kelas, kalian nanti akan saya suruh untuk melihat literatur terkait yang membahas mengenai materi satu ini. Oke, adapun petunjuk belajarnya mengenai materi satu ini, kalian akan mempelajari konsep dan contoh fenomena atau masalah sosial ekonomi yang terkait dengan materi ekonomi pembangunan. Kemudian bacalah materi dengan seksama, kemudian perhatikan contoh fenomena yang akan saya sajikan di slide selanjutnya, serta jangan lupa menjaga latihan soal di akhir, ya. Tips belajar dari saya, ya, yang pertama, hubungkan materi dengan fenomena yang ada di sekitar kamu. Kemudian silakan dicatat poin-poin pentingnya ke dalam buku catatan kalian ataupun aplikasi digital kalian. Kemudian diskusikan di kelas ataupun di forum kita, nanti apakah saya akan mengambil melalui online ataupun di offline, ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan terminologi apa pembangunan tersebut. Kemudian yang kedua, saya harap kalian mampu menjelaskan klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatannya. Kemudian kalian mampu menjelaskan pengertian pembangunan dan juga pertumbuhan, dan juga mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan terhadap pembangunan. Oke, kita masuk ke materi ini. Apa itu pembangunan, ya? Pembangunan ini konsepnya luas, ya, general. Oke, dari gambar ini, gambar apa ini kira-kira, ya? Gambar apa itu? Orang bikin apa, ya? Pembangunan infrastruktur. Ya, orang bikin bangunan, ya. Oke. Apa yang ada di kepala kalian? Bangunan apa kira-kira ini, ya? Mungkin gedung, ya. Oke. Gedung itu kira-kira salah satu bentuk pembangunan apa enggak? Gedung apa dulu? Ya. Ya. Gedung apa ya kira-kira kalau misalnya termasuk dalam pembangunan? Yang kira-kira manfaatnya itu untuk orang banyak dan disediakan oleh pemerintah. Rumah sakit, ya. Oke, jadi namamu siapa deh? Siapa? Oke, Alifianti. Jadi menurut Alifianti ini adalah gambar seorang kontraktor membuat rumah sakit, ya. Yang mana rumah sakit itu adalah salah satu bentuk infrastruktur publik yang disediakan
Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan yang mau komentar. Ada yang tahu? Oke, silakan sebut namanya. Baik, perkenalkan nama saya Tania Aisyah, biasa dipanggil Ali. Menurut saya Bu, pembangunan itu proses perubahan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas. Oke. Jadi intinya pembangunan itu adalah Perubahan untuk meningkatkan kualitas. oke, perubahan untuk meningkatkan kualitas. Oke, jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas atau taraf hidup masyarakat ya. Oke, terima kasih. Aik yang dipanggil. Iya, Bu. Oke, terima kasih atas Aisyah atau Aik. Nah, dari sini konsep dari pembangunan itu mungkin kalian sudah bisa mulai memahami bahwa tujuan utama dari pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak. Di mana peran pemerintah ini sebagai pemangku kebijakan publik ya, yang mana masyarakat itu membayar pajak dari sana ya, kemudian apalagi hidup di negara tersebut ya dengan menggunakan uang untuk konsumsi, untuk investasi, untuk membayar pajak yang diharapkan dari uang yang dikumpulkan ke pemerintah tersebut mampu membawa akses yang lebih baik ya. Akses yang lebih baik itu dalam arti ada akses kesehatan, pendidikan, sosial dan lain-lain ya. Nah, salah satunya itu adalah akses kesehatan yang mana nanti kata siapa tadi namanya? Olivia. Iya. Kan Olivia ya. Iya. Oke, kata Olivia tadi ini adalah gedung rumah sakit yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah. Dari sini kita sudah mulai memahami ya apa itu pembangunan ya. Nah, selanjutnya kita akan kaitkan mengenai ekonomi pembangunan. Nah, jadi kalau misalnya ditambah kata ekonomi, kemana fokusnya itu ya? Kalau misalnya mata kuliah kita ini, kan tadi katanya kalau pembangunan itu meningkatkan akses kualitas atau taraf hidup masyarakat. meningkatkan kualitas atau taraf hidup masyarakat. Oke, kalau yang dibahas itu adalah ekonomi pembangunan, fokusnya itu kemana ya? Masalah-masalah yang terjadi, masalah apa yang menjadi fokus kita ya dalam mata kuliah ini? Pertumbuhan ekonomi atau kemiskinan, kesejahteraan masyarakat. Oke, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan itu jatuhnya masalah sosial atau ekonomi? Ekonomi. Kalau masalah yang satunya tadi selain apa tadi? Kesejahteraan masyarakat. Oke, kesejahteraan masyarakat itu fokusnya kemana ya? Sosial. Artinya di dalam mata kuliah kita ini nanti fokus kita itu adalah kita akan menganalisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi di negara-negara berkembang ya, dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi tersebut ya. Nah, ada pun tadi yang saya sebutkan itu kalian itu adalah definisi ekonomi pembangunan menurut Jingan. Jadi salah satu referensi utama kita yang diterima. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Menurut data, negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia itu, coba kita lihat yang pertama ada siapa? Ada negara mana? Afrika Selatan. Lumayan, ini adalah data tahun 2025. Dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia itu, Afrika Selatan menduduki peringkat pertama. Kira-kira, menurut kalian, Afrika Selatan itu masuk ke negara berkembang atau negara maju? Berkembang. Oke. Apa salah satu indikator dari negara berkembang? Bagaimana tingkat pendapatannya? Pendapatan per kapita, APBD. Siapa namanya? Rehan. Ini pengetahuan saya itu cuma itu dulu. Oke. Terima kasih Rehan. Yang dimaksud pendapatan per kapita itu ada yang tahu? Oke,
Oke, jadi di dalam negara berkembang dan juga di negara maju itu yang menjadi tolak ukur atau indikator ya pembeda dari kedua itu salah satunya adalah pendapatan per kapita. Yang mana kalau misalnya pendapatan per kapita di negara berkembang otomatis lebih rendah daripada di negara maju. Kenapa? Nah itu terkait lagi dengan masalah akses dari pembangunan di negara tersebut. Semakin baik akses baik itu kesehatan, pendidikan maupun sosialnya, maka tingkat pendapatan per kapita itu juga semakin bisa lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama, mobilisasi masyarakat itu bisa lebih mudah. Contoh ya, kayak tadi di awal saya ilustrasikan dengan jembatan. Ya, kalau misalnya di negara berkembang itu biasanya akses yang didapatkan itu tidak sebaik dari di negara maju. Semakin bagus pembangunan yang terjadi di suatu negara, maka negara tersebut bisa dikatakan menjadi negara maju. Ya, yang salah satu indikatornya tadi kata Rehat adalah pendapatan per kapita. Jadi berdasarkan fenomena yang ini, saya akan punya tugas esai. Yang pertama, dari semua negara tersebut, berapa yang tergolong negara berkembang dan berapa yang tergolong negara maju. Caranya untuk menjawab soal pertama, kalian harus pelajari di modul ya mana yang tergolong atau terindikasi menjadi negara berkembang dan mana yang terindikasi menjadi negara maju. Oke? Kemudian kalian bedakan dari 11 negara ini mana yang menjadi negara berkembang dan mana yang menjadi negara maju. Oke? Soal pertama. Soal kedua, silakan cari literatur mengapa negara-negara tersebut menjadi top 10 negara yang paling banyak pengangguran. Jadi cari penyebabnya. Ya? Oke, serta dampaknya di negara tersebut seperti apa ketika tingkat penganggurannya itu sangat tinggi di masing-masing negara. Oke? Kemudian, fenomena kedua, ternyata tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin tahun fluktuatif ya, tapi cenderung menurun. Nah, jadi nanti berdasarkan fenomena satu tadi kan ada juga negara Indonesia termasuk negara berkembang ya. Silakan nanti kalian cari alasannya. Kenapa jadi Indonesia itu masuk ke tingkat pengangguran tertinggi di dunia posisi ke-11? Apa penyebabnya? Ya, bahwa selama setiap tahun meskipun dia masuk ke top 10 negara dengan pengangguran tertinggi di dunia, tapi cenderung kok Indonesia ini katanya menurun, ya grafiknya menurun. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi baru-baru ini di Bekasi, ya, yang mana di kota tersebut banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di salah satu job fair di Bekasi, yang sampai rela berjam-jam mengantri dengan jumlah peserta untuk mengikuti job fair itu ribuan. Ya, ini adalah fenomena yang baru-baru terjadi. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan ya mengenai PHK ya, akibat kondisi ekonomi bukan saja Indonesia sebenarnya, tapi dunia, ya, yang mana sedang terjadi dan salah satu dampaknya itu terjadi di Indonesia, yaitu tingkat pengangguran kita sekarang sangat lumayan tinggi. Ya, salah satunya di Instagram, kalian lihat ada berita mengenai banyaknya orang-orang yang mencari pekerjaan. Ini ada di Jawa Barat di Bekasi. Ya, nah di kasusnya saya bacakan ya. Di Indonesia, kasus pengangguran masih menjadi salah satu isu utama dalam masalah sosial ekonomi kita. Banyaknya tempat penduduk tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan itu real ya di lapangannya. Pengangguran menurut case terjadi akibat kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Di
otomatis karena rendahnya permintaan agregat ya, permintaan konsumen akan barang dan jasa mereka, maka otomatis perusahaan akan mengurangi sisi produksinya, ya, mengurangi produksi dan juga tenaga kerja. Akan tercipta apa? Tercipta efisiensi, ya, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pemakmuran di negara. Jadi apa yang menjadi masalah? Banyaknya orang berbondong-bondong untuk mencari kerja di job fair di lokasi tersebut. Ya, silakan cari literaturnya, cari alasan penyebab mengapa masalah ini terjadi dan bagaimana kaitannya dengan teori ekonomi pembangunan. Jadi saya akan suruh kalian belajar di rumah, ya, secara kelompok. Nanti kita akan diskusi minggu depan mengenai beberapa fenomena dan juga studi kasus yang bahasa Indonesia. Oke? Silakan nanti cari literatur terkait, bisa melalui jurnal, bisa melalui referensi utama kita yang salah satunya tadi itu adalah dari Adam Smith dan juga dari Atkins dan juga dari Gia. Ya. Nanti untuk pengumumannya silakan kumpul di Google Drive, ya. Kita nanti ketua kelas kumpul minggu depan di jam yang sama, ya, akan kita diskusikan di forum kelas. Oke? Ada pertanyaan? Tugasnya seperti apa? Deadline-nya nanti 1 minggu ke depan, tugasnya dalam bentuk PDF. Jadi nanti sekalian juga saya mau ada penilaian kelompok. Jadi setiap kelompok harus menyertakan tabel nama kalian siapa aja, kemudian tugasnya apa saja. Jangan sampai nanti ada teman kalian yang oke, jadi makanya itu saya harap keaktifan kalian karena itu merupakan salah satu penilaian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup untuk teman-teman kita pada hari ini. Saya tutup kita pada hari ini. Selanjutnya untuk presentasi, silakan kalian isi di LMS kita, ya, presentasinya nanti akan saya kasih barcode juga untuk supaya kalian langsung klik ke sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian deskripsi singkat dan proses pengajaran di kelas yang saya ampu, yaitu kelas Ekonomi Pembangunan 1. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa, rekan sejawat dosen, dan pimpinan di lingkup Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila selama proses pengajaran ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pantun. Angin memiri di kota Makassar, anginnya sejuk apalagi di pantai. Kalau ada salah dalam tutur yang dirasa tidak benar, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.